Berjumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Abraham Samad Bung Firdaus kemarin kita lihat ya di banyak visual-visual di TV atau di YouTube gitu ya, mengunjungi KPK untuk menaruh aguan gitu ya, mentersangkakan aguan untuk dalam kasus-kasus yang ada gitu. Tapi yang terlihat kita itu adalah orang-orang tua ya, Andi Sarandi, kemudian teman-teman lama ya, teman angkatan-angkatan ya 70-an, 60-an gitu, 80-an. Nah, di mana generasi muda NGO kita ya, ICW, Fitra, dan kawan-kawan ya, LBH juga termasuk tentunya, untuk mengangkat lagi isu-isu korupsi ini, bagaimana isu korupsi ini bagi anak-anak muda, bagi teman-teman LSM, NGO, bagaimana dia melihat ini sebagai tugas mulia yang sepertinya terhenti, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Menarik ya melihat di dalam beberapa tahun terakhir ya, paling tidak pasca COVID ya, 2021 sampai sekarang, kita melihat bagaimana peran masyarakat sipil atau NGO, tidak hanya anti korupsi atau tata kelola, tetapi mengalami ya di semua lini NGO, begitu demokrasi, HAM, dan segala macam, itu mengalami semacam decline atau penurunan, Bu Meldi. Baik dalam perannya, suaranya, atau kiprahnya, atau menjadi challenging dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu di era akhir Jokowi ataupun juga di era pemerintahan Prabowo begitu. Dan terakhir yang kemarin kita lihat gitu dalam beberapa kasus tentang bicara tentang efisiensi penyelenggaraan kebijakan atau diskresi kebijakan begitu ya, termasuk misalnya dari apa namanya pagar laut di Tangerang atau di Bekasi begitu ya, terkait beberapa proyek strategis misalnya, itu yang muncul adalah tokoh-tokoh tua yang notabene misalnya ya kita anggap sudah berada dalam area yang abu-abu sebenarnya begitu ya, karena mereka juga bukan dalam area politik, kemudian ada kepentingan dan segala macam gitu. Ada Abraham Samad, ada Pak Yasin mantan komisioner KPK di sana gitu, atau beberapa tokoh tua yang lain. Tetapi kita tidak melihat misalnya semacam MTI atau TI Indonesia, ICW gitu ya, Fitra atau apa namanya IBC dan segala macam yang selama ini concern dalam isu tata kelola korupsi dan keuangan negara, itu banyak memberikan suara begitu. Mereka lebih banyak diam, lebih banyak melakukan apa namanya kajian-kajian apa namanya based on project begitu ya. Tetapi advokasi isu tentang korupsi, tentang tata kelola keuangan negara gitu, tentang LHKPN dan segala macam itu tidak muncul, Bu Medi. Dan kami takutnya kita mengira-kira jangan-jangan ini sudah terjadi semacam kemunduran peran NGO gitu ya, lebih spesifik lagi NGO tata kelola atau anti korupsi gitu ya, di dalam apa namanya masyarakat sipil Indonesia. Teman-teman ICW, teman-teman TIA internasional atau teman-teman Fitra atau Seknas yang lain misalnya, itu mengalami semacam kemunduran di dalam perannya. Dan kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Gitu. Apakah karena tadi misalnya kebutuhan dana yang semakin tidak ada begitu ya. Ditambah lagi kalau kita lihat salah satu yang menjadi apa namanya apa ya stereotip NGO kita gitu ya sebagai bagian dari yang banyak tergantung dari lembaga asing. Dan kalau kebetulan sekarang gitu ya salah satu lembaga asing atau donornya mungkin berasal dari Amerika misalnya, dan apakah nanti di era pemerintahan Trump gitu ya yang sudah mengatakan akan stop atau membatasi bantuan-bantuan kepada masyarakat sipil atau apapun di dalam apa namanya gerakan-gerakan demokrasi atau tata kelola misalnya, itu juga akan semakin nambah suram gitu ya untuk NGO anti korupsi, NGO demokratisasi, NGO HAM di Indonesia begitu. Sehingga pada akhirnya kita tidak punya lagi semacam kelompok-kelompok kritis begitu ya. Karena kita lihat kelompok kritis yang semacam entah itu NGO atau masyarakat sipil, kemudian bahkan kampus pun juga sekarang mengalami dilema gitu dengan kutip, apakah mereka akan ikut menjadi pengusaha tambang pemilih seperti ormas keagamaan begitu ya? Karena di undang-undang revisi undang-undang minerba yang baru bahwa kampus ataupun juga koperasi itu akan dimungkinkan bisa mengelola pertambangan Bu Meldi. Artinya apa? Kampus akan menjadi bagian yang sibuk sendiri menjadi pengusaha tambang gitu ya. Maka kita tidak akan punya lagi kelompok-kelompok kritis. Satu sisi NGO-nya semakin terbengkalai gitu ya, kehilangan taringnya, akademisi dan kampus juga makin sibuk menjadi kelompok bisnis, sementara ormas keagamaan juga sudah mulai sibuk menghitung cuan dari usaha-usaha tambang yang sudah diberikan lebih dahulu. Iya, Prabowo mengutarakan di Rapim TNI dan Polri, Bung Firdaus ya, rusaknya suatu bangsa kalau reputasi dari tentara dan polisinya juga tidak baik gitu ya. Dan saya di kesempatan ini menambahkan juga masalah anak-anak muda dan yang bergiat ya di luar pemerintahan di LSM. Apabila kekurangan darah ini juga berbahaya ya untuk masa depan bangsa. Jadi anak-anak muda janganlah tergantung dari dana-dana, tapi tetap bergiat
untuk menyelamatkan bangsa. Terutama untuk kasus korupsi, ini adalah kasus yang menyulitkan, yang memberikan reputasi Indonesia dan menyulitkan juga pemodal-pemodal dari luar untuk masuk ke Indonesia. Dan ini adalah sebuah kanker yang harus dibasmi gitu ya. Tentunya semangat teman-teman NGO yang masih muda-muda ini dan teman-teman di kampus yang juga dosen-dosen muda dan semua pengamat yang masih muda nih, janganlah negara ini menjadi negara tua-tua gitu ya, masih angkatan 60, 70, 80. Nah, di angkatan-angkatan yang baru ini muncullah sebuah gairah angkatan baru gitu di Indonesia untuk banyak sekali persoalan-persoalan Indonesia yang belum beres ya. Selain korupsi juga meritokrasi macam-macam dan persoalan kelembagaan dan masalah entrepreneur dan segala macam. Marilah berkiprah di bidang itu dan menyelamatkan Indonesia segera mungkin. Karena Indonesia sebenarnya dalam tidak baik-baik saja, Bung Firdaus. Iya, betul sekali Bu Meldi. Kita lihat tidak banyak generasi milenial, apalagi generasi Z ya, Gen Z yang terlibat di dalam aktivisme gitu ya, dalam masyarakat sipil atau NGO begitu. Dan saya pikir juga kalau kita bicara dalam konteks anti korupsi atau tata kelola begitu ya, ini nampaknya linear dengan pembusukan yang terjadi dalam lembaga anti korupsi. Menurunnya KPK itu juga berimplikasi kepada menurunnya gerakan anti korupsi di masyarakat sipil begitu ya. Yang muncul hanya gerakan-gerakan sebagai komentator saja atau memberikan semacam opini publik, tetapi advokasi untuk isu-isu publik atau pelayanan publik begitu ya, atau investigasi atau pencegahan bisa dalam konteks misalnya menyelamatkan keuangan negara itu tidak muncul begitu. Ketika harga subsidi energi semakin tinggi, orang sulit mendapatkan energi. Kemudian pelayanan publik juga semakin tinggi misalnya. Tidak ada advokasi dari NGO atau masyarakat sipil yang mengatakan ada persoalan-persoalan yang harus dimunculkan begitu ya. Ada hal-hal yang misalnya dalam konteks ketimpangan atau misalnya inefisiensi atau korupsi di sana begitu. Ketika proyek strategi atau kebijakan nasional misalnya itu berkulindan dengan kekuasaan begitu ya, dan terjadi dalam benturan kepentingan, ternyata masyarakat sipilnya atau NGO-nya semakin mendiam diri begitu. Masyarakat sipil atau NGO anti korupsi semakin kebingungan kira-kira harus di mana berpihak di dalam situasi-situasi yang penuh kulindan kekuasaan, pengusaha dan kekuasaan begitu ya, terutama dalam sisi kabinet atau kekuasaan pemerintahan Bung Meldi gitu. Jadi saya pikir ini menjadi sebuah presiden buruk bahwa masyarakat sipil, masyarakat anti korupsi atau tata kelola semakin tidak menemukan bentuknya. Entah karena disibukkan dengan urusan-urusan sendiri, ego masing-masing sektoral, ego-ego kelembagaan begitu ya, tetapi tidak terjadi lagi semacam koordinasi atau evaluasi tahunan, berbagi pengalaman atau berbagi persoalan, kemudian mengadvokasi bersama-sama, begitu ya. Semua sibuk mencari kira-kira bagaimana lembaganya akan survive, begitu ya. Kalau bisa ikut donor apapun misalnya, terlepas apakah ini bisa sejalan dengan kepentingan misi visi organisasi atau tidak, tetapi sekali lagi hanya sekedar menjadi jalan hidup saja, Bu Meldi. Dan ini menurut saya menjadi satu persoalan besar, begitu ya, bahwa orang ikut dalam NGO atau organisasi masyarakat sipil hanya sekedar tempat untuk bekerja, tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar bekerja, tetapi untuk mengaktualisasikan diri, begitu ya, mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, begitu, mewujudkan apa yang menjadi keprihatinannya, begitu. Dan ini nih menjadi salah satu penyebab gitu ya, masyarakat sipil kita mengalami penurunan peran, tidak lagi menganggap sebagai sebuah tidak lagi dianggap sebagai sebuah kekuatan yang penting dalam masyarakat sipil begitu ya, hanya sekedar pelengkap saja, tetapi rasanya hambar, tidak punya kekuatan, tidak punya posisi tawar, Bung Meldi. Berikan 10 pemuda, begitulah Soekarno berujar ya di masa lalu bahwa peran pemuda atau peran anak-anak muda, peran sosiopreneur atau teman-teman aktivis NGO ini penting, Bu Firdaus. Karena dialah yang merupakan hati nurani bangsa, dialah yang mengetahui arah zaman kemana, dan dia sebenarnya yang memberikan sebuah elemen vital dalam perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dan ini saya kira harus masuk di situ dengan segala kesalahan tentunya, nggak apa-apa. Kita tidak biasa melakukan sesuatu, tapi kita salah, nggak apa-apa, dan kita melakukan niat itu untuk merubah bangsa, dan inilah peran anak muda, dan anak muda ya salah, nggak apa-apa, dan kita terus berjuang untuk itu, Bung Firdaus. Iya, betul. Itulah nikmatnya, itulah menjadi salah satu ciri khas masyarakat sipil Indonesia begitu ya. Mereka tidak takut untuk bereksperimen, mereka tidak takut untuk bereksperimen gitu. Mereka tidak takut untuk mencoba begitu. Artinya apa? Pembelajaran dalam realita itu menjadi satu guru yang terbaik begitu ya. Tetapi kalau sudah kehilangan arah, tidak punya kira-kira pegangan mau kemana, sekedar hanya menjalankan rutinitas saja,
Itu yang saya menjadi salah satu kemunduran besar di dalam masyarakat sipil kita begitu. Di tengah hegemoni negara, di tengah bujuk rayu kekuasaan atau keuangan misalnya, terlibat dalam bisnis atau kekuasaan langsung, maka masyarakat sipil, entah itu kampus, entah itu NGO, harus tetap berdiri tegak, begitu ya, berdiri kukuh, mengambil peran sebagai pengkritik, sebagai pembeda di dalam kekuasaan atau kulindan antara kuasa dan pemerintahan, Bung Meldi. Dan saya pikir mudah-mudahan itu tetap ada begitu ya. Artinya apa? Momentum pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan dengan segala macam persoalannya, itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu trigger untuk kembali menyemangati teman-teman masyarakat sipil begitu ya, menyemangati kembali kira-kira mau apa mereka gitu ya. Kemudian kemana arah mereka? Apa yang harus mereka lakukan misalnya? Tidak hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri begitu ya, menyelamatkan dapur kelembaganya sendiri, tetapi tidak bisa melakukan koordinasi dan akumulasi kekuatan untuk kepentingan bersama, Bung Edi. Dan kita berharap misalnya ini menjadi sebuah catatan kita begitu ya, buat teman-teman masyarakat sipil, entah itu anti korupsi, teman-teman HAM, teman-teman lingkungan, gitu ya, teman-teman demokratisasi dan segala macam, gender dan perempuan gitu ya, kembali bersatu, kembali mempunyai kekuatan yang sama di tengah lemahnya kekuatan politik gitu. Karena sekali lagi selain pers gitu ya, ada juga teman-teman masyarakat sipil yang menjadi kekuatan penyeimbang di dalam pemerintahan, dan itu menjadi ciri yang sehat di dalam sebuah negara demokrasi, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.